warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Soleh SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK IAIN Kediri pada Prodi Tarbiyah. Dan saya akan melakukan praktek mengajar saya di SDN 1 Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk pada kelas 6, dan saya mengambil tema keempat pada materi Ayo Membayar Zakat. Dan video selengkapnya kami sajikan berikut ini. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah, semua nikmat akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Semoga dalam belajar nanti kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memimpin doa? Oh, Dika, ya. Silakan Dika maju ke depan untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lagu nasional. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Tarian proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Dalam rangka menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Jadi dengan kita mengenal budaya bangsa, dengan kita menghafal lagu-lagu nasional, diharapkan tertanam jiwa nasionalis. Cinta tidak dengan tanah air kita? Cinta. Mau tidak dijajah lagi? Betul. Tidak mau. Maka kalau kita tidak ingin dijajah, kita harus mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Yang utama adalah memupuk rasa cinta tanah Air. Saya akan mengecek kehadiran kalian, ya. Jadi nanti bila saya panggil namanya, angkat tangan dan bilang hadir. Afifah Nur Fauziah, Hadir, Pak. Ahmad Bagus Kurniawan, Hadir, Pak. Siti Rofiatul Umayyah, Hadir, Pak. Tania Dwi Lestari. Hadir. Jumlahnya semuanya berapa? 5.
Nanti hadir semua ya? Alhamdulillah, berarti kalau hadir semuanya tidak ada yang sakit. Nah, sekali lagi kita ucapkan syukur alhamdulillah. Karena kesehatan itu penting anak-anak. Dengan kita sehat, maka insya Allah kita bisa mengikuti pelajaran kita dengan baik. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Siap semangat. Yes. Oke, terima kasih semuanya luar biasa. Kemarin belajar tentang apa? Indahnya nama-nama Allah. Kemarin kita sudah belajar tentang materi indahnya nama-nama Allah. Berkaitan dengan apa materi tersebut? Asmaul Husna. Coba saya pengen tahu, Mbak, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang jumlahnya ada berapa, Mas? Ada 90. Dari 99 nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna, kemarin kita belajar berapa Asmaul Husna? Apa saja? As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Dulu waktu kita di kelas 1, di kelas 2, kita sudah pernah belajar tentang rukun Islam. Ya, sebagai umat Islam kita harus tahu dan kita harus menjalankan yang namanya rukun Islam. Ada berapa rukun Islam itu? 5. Ada 5. Apa saja, Mas? Coba. Syahadat. Yang kedua apa? Salat. Ketiga? Zakat. Yang keempat? Puasa. Yang kelima? Ada 5 rukun Islam yang telah kita pelajari, dan sebagai umat Islam kita harus menjalankan 5 rukun Islam tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu dari 5 rukun Islam tersebut. Dari rukun Islam itu yang ada hubungannya dengan memberikan sesuatu kepada orang lain tentang apa, Nak? Zakat. Tentang Zakat. Rukun Islam yang keberapa zakat itu? 3. Rukun Islam yang ke-3. Baik, materi kita kali ini kita akan belajar tentang ayo kita berzakat. Baiklah, tapi sebelum kita belajar lebih jauh lagi, ya, orang kalau mau kemana-mana atau melakukan suatu aktivitas itu tentu punya tujuan. Termasuk hari ini kita belajar, kita juga punya tujuan. Ya, apa yang harus kalian capai nanti setelah pembelajaran ini? Itu namanya tujuan. Nah, apa itu? Yang pertama, ya, setelah pembelajaran nanti kalian itu punya semangat. Ketika waktu bulan Ramadan, waktunya membayar zakat, itu ada semangat. Wah, ini sudah waktunya membayar zakat, khususnya zakat fitrah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, setelah pembelajaran diharapkan kalian itu punya sikap peduli. Dengan siapa? Baik dengan teman, dengan siapa? Guru, orang tua, pokoknya dengan sesama manusia, bahkan dengan sesama makhluknya Allah. Terakhir, ya, tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu kalian dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sederhana yang berkaitan dengan zakat fitrah. Nah, termasuk nanti di dalam pembelajaran kita ada diskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang biasa timbul dalam kehidupan sehari-hari mengenai zakat. Paham sampai di sini? Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semangat dulu, bisa ya? Yo, tepuk semangat. Untuk pembelajaran kita yang pertama, ya, nanti saya minta kalian mengamati video. Dari video ini nanti tolong dicatat, apa yang sekiranya perlu kalian mengerti. Ya, jika ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Pak, silakan disiapkan alat tulisnya sebelumnya. Baiklah anak-anak, sekarang kalian saksikan tayangan video
berikut ini. Dan perhatikan, catat hal yang perlu. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku Rita Juliati dari UPI STS Jambi. Nah, ini video KKN aku yang ke. Kalau sedekah sebenarnya termasuk dalam infak. Sedekah bisa diartikan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah. Sedekah bukan hanya berbentuk harta, bahkan senyum kepada saudara kita pun adalah sedekah. Nah, yang terakhir adalah zakat. Zakat termasuk dalam sedekah wajib, sebab ada dua jenis sedekah. Yang pertama adalah sedekah wajib. Ini adalah sedekah yang diharuskan bagi setiap muslim, karena termasuk dalam rukun Islam seperti zakat. Coba dari pengamatan kalian, apa yang membedakan antara sedekah dan zakat? Zakat itu wajib, infak itu sunnah. Jadi kalau zakat itu ya hukumnya wajib, kalau infak itu sunnah. Kedua-duanya sebenarnya juga bentuk sedekah. Ini ada teman kalian yang bertanya karena dia pernah mendengar ada istilah sedekah jariyah. Dia tanya, apa itu sedekah jariyah? Apa sama nggak dengan yang tadi disebutkan? Coba, mungkin ada yang tahu apa itu sedekah jariyah? Oh ya, apa enggak? Sedekah jariah itu yang pahalanya tidak putus meskipun orangnya sudah meninggal. Yaitu sedekah yang ketika orang memberikan sedekah itu, misal orang yang sedekah tadi sudah meninggal, maka amalnya tidak putus. Coba, bagus, dibaca Gus. Yang keras. Zakat menurut dosa berarti membersihkan atau mensucikan. Zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Iya. Kita nana ya. Jadi zakat itu secara bahasa berarti membersihkan atau mensucikan. Secara istilah, ya, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab. Kemudian, ya, zakat itu juga bisa diartikan adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Dari sini mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, ada yang mungkin mau ditanyakan? Pak, saya Pak. Oke, silakan. Siapa yang bertanya? Siapa tadi? Risma. Oh, Risma. Ya, silakan apa, Ma? Apa yang dimaksud nisab? Batas minimal harta seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Itu untuk nisab zakat mal. Nah, tapi ada yang namanya zakat fitrah. Kita selipkan untuk tadarus bersama membaca satu ayat dari Al-Qur'an ini. Kita baca, diawali dengan ta'awud, kemudian basmalah dan dilanjut membaca ini secara bersama. Biar kita bisa mendapatkan pahala dari membaca Al-Qur'an. Siap semuanya? Hanya harus rajin membaca Al-Qur'an biar kita dapat banyak pahala. Baik, saya ulangi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, di dalam ayat ini ya ada hukum dari membayar zakat. Kalian tahu enggak hukumnya membayar zakat? Wajib. Apa? Wajib. Coba dari ayat ini ya
Ya, sebagai dalil, tolong ditunjukkan bagian mana yang menyebutkan bahwa zakat itu wajib. Coba angkat tangan. Ya, Iza, silakan Za. Yang mana Za? Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Kalau terjemahnya mungkin ambillah zakat. Kalau di dalam Al-Qur'annya Za dapat dibaca? Min amwalihim sadaqatan. Jadi pada kata-kata khud min amwalihim shadaqatan. Khud ambillah min amwalihim dari hartanya orang-orang itu shadaqatan sebagai penyuci. Artinya kata-kata ambillah itu mengandung unsur perintah untuk apa? Melaksanakan. Dan perlu kalian ketahui bahwa kewajiban membayar zakat ini terjadi di tahun kedua Hijriyah. Tadi kita sudah menyinggung sedikit karena tadi ada yang tanya tentang nisab. Kita singgung tentang macam-macam zakat. Ada berapa kira-kira macam-macam zakat? 2. Ada 2. Apa saja? Zakat fitrah. Kalau zakat mal itu apa nak? Zakat harta. Jadi kalau orang punya harta itu punya kewajiban untuk membayar zakat. Tapi tadi seperti disebutkan teman kalian, tidak semua yang harta itu wajib dizakati, tetapi yang sudah mencapai Nisab. ya, jadi ada batas minimalnya di mana orang itu wajib mengeluarkan zakat. Sejarah waktu kepemilikan harta seseorang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada, ini terkenal ya, ada zakat penghasilan, ada zakat perdagangan, ada zakat emas dan perak, ada zakat Pertanian. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah rata-rata 2,5%, kecuali pada zakat pertanian. Itu kalau mengaliri dengan air yang hujan, ya, tidak airnya tidak beli, tidak diesel, tidak apa, itu 10%. Bahwa zakat peternakan itu ada. Kemudian zakat yang lain itu adalah namanya zakat rikas. Kemudian yang kedua ada zakat fitrah. Lebih singkatnya kalau zakat fitrah itu apa? Zakat bahan makanan pokok. Karena kalau zakat fitrah itu zakat untuk apa nak? Untuk diri sendiri. Atau disebut dengan zakatun nafsi. Zakat untuk diri. Ya. Nah, di dalam zakat fitrah itu juga ada nisab. Kalau zakat fitrah yang disebut nisab itu batas atau ukuran seorang dalam mengeluarkan zakat. Misal kurang dari nisab berarti tidak disebut zakat. Tapi kalau lebih dari nisab nanti lebihnya jadi sedekah. Makanya kalau membayar zakat fitrah itu daripada kurang mending lebih. Kita masuk ke dari yang selanjutnya, yaitu tentang rukun zakat fitrah dan syarat wajib zakat fitrah. Sekarang kalian amati, kalian pelajari, kalian pahami. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Silakan. Ada? Paham. Oh, ada yang paham. Mungkin ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Arfan. Gimana Pak? Syarat zakat itu apa? Syarat wajib zakat itu apa? Coba mungkin ada yang paham tentang pertanyaannya kan? Ya, Maya. Ketika orangnya sudah memenuhi maka wajib mengeluarkan zakat. Ya, jadi ada 5 waktu. Yang pertama ada waktu mubah, artinya boleh. Jadi boleh membayar zakat itu boleh-boleh saja, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi sebelum takbir itu, maghrib sebelum takbir itu, mulai awal sampai maghrib sebelum takbir. Yang kedua ada waktu wajib, yaitu waktu matahari terbenam akhir bulan Ramadan atau ketika waktu takbir, awal takbir sampai waktu subuh hari raya di pagi hari, itu namanya waktu wajib. Ada yang tahu apa itu mustahik zakat? Orang yang menerima zakat. Orang yang berhak
halaman 39 yang bawah. Nah, di situ ada ayat ya, surat At-Taubah ayat 60. Ya, yang bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada 8 yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir. Kemudian amil atau panitia zakat, pengurus zakat. Kemudian ada ibnu sabil atau biasa disebut dengan musafir yang kehabisan bekal. Jadi musafir orang perjalanan jauh kemudian kehabisan bekal, maka dia berhak menerima zakat. Orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, Orang kaya. apa? Orang kaya. Saya yang nafkahi wajah. Keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga yang menjadi tanggungan besari. Orang yang tidak salah. Keluarga yang menjadi tanggung jawab musyafi adalah Orang yang kita nafkahi tidak boleh menerima zakat dari kita. Saya bayar zakat, maka tidak boleh saya berikan kepada anak saya, kepada ibu saya yang dia menjadi tanggungan saya. Maksudnya seperti itu. Ya, zakat fitrah itu berapa besarannya? Yaitu 1 sok. Sok itu apa, Pak? Sok itu adalah takaran yang ada pada zaman Rasulullah. Jadi ketika kita bayar zakat jangan sampai kurang dari ini. Ya, karena nisab zakat adalah 2,5 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatan fitrillahi ta'ala. Kemudian kalau kita bayar zakat itu bisa lewat amil, bisa diberikan secara langsung. Hikmah zakat ya, ini dibagi dalam 3 segi. Yang pertama adalah hikmah zakat dari segi manfaat agama. Manfaat agama berarti hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah atau manfaat yang hubungannya kita ibadah dengan Allah. Yang kedua adalah dari segi akhlak. Akhlak kita apa? Etika. Dari segi sopan kesopanan kita, etika kita, akhlak kita. Yang ketiga adalah dari segi kemasyarakatan, hubungan kita dengan sesama orang. Masing-masing anak menempelkan tulisan ini pada bagian mana dari ketiga ini. Jika nanti bagian dari segi kemasyarakatan, ya nempelnya dari segi kemasyarakatan. Jika segi akhlak, maka nempelnya juga di segi akhlak. Jika dari segi keagamaan, maka nempelnya juga dari segi keagamaan. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang saya akan membagi kertas ini. Selanjutnya sekarang kalian sudah selesai menempelkan kalimat-kalimat yang tadi sudah saya berikan pada 3 bagian ini. Sekarang untuk mengkoreksi, sekarang kita buka halaman 42 pada buku kalian. Halaman 42 itu ada hikmah zakat, ada manfaat secara agama, secara akhlak, dan secara yang D ya. Berarti benar apa salah? Betul. Tadi sudah kita koreksi semuanya dari awal dan akhir, ada yang benar, ada yang salah. Ini sudah kita benarkan. Jadi hikmah itu bisa kita lihat pada buku kalian halaman
Baik anak, kita sudah membentuk kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya ada tugas, 2 buah tugas yang harus kalian selesaikan. Yang pertama adalah tugas kelompok, yaitu berdiskusi tentang masalah yang harus kalian selesaikan yang berkaitan dengan zakat fitrah ataupun zakat mal. Yang kedua, ada evaluasi untuk menilai teman. Ayo didiskusikan. Ketika membayar zakat lewat koordinasi, kami di sekolah malah hanya meletakkan zakat di meja zakat tanpa. Waktu untuk diskusi sudah habis. Ya. Sekarang waktunya kalian mendemonstrasikan atau membacakan hasil diskusi kalian di depan. Gimana jawabannya dari kelompok kamu, Mas? Tidak sah, ya. Alasannya telat dalam membayar zakat. Jadi membayar zakatnya setelah. Dengan kelompok Musa atau tidakkah zakat lawan memberikan alasan jawabannya? Bagaimana jawabannya dari permasalahan itu? Tidak, karena beratnya kurang dari 2,5 kg. Zakat Musa atau tidak zakat fitrah yang ditunaikan lawan dan beri alasan jadi jawabannya. Oke, dari kelompok kamu bagaimana menyikapi itu? Tidak, karena tidak disampaikan kepada Musa. Ya, jadi ada kasus Marwan bayar zakat lewat amil di sekolah, tapi cuma ditaruh di meja, tidak dikasihkan ke panitianya. Nah, menurut kelompoknya kelompok 3 itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak diberikan kepada mustahik zakat. Kira-kira pendapat kalian bagaimana? Benar apa salah? Pendapat kelompok 3? Benar. Nah, sekarang ya, Pak Ismail punya game. Waktu tinggal 10 detik. Itu sudah tadi. Sudah. Yang lain. Ayo kamu Pak, betul. Oke, waktu habis. Betul 8. 3. Ya, 10. Berarti menangnya siapa? Kelompok 3. Sebelum kita melakukan evaluasi, ya, saya ingin mengecek semangat kalian. Ya, paham ya? Oke, kita tepuk semangat dulu. Bisa ya? Yuk, tepuk semangat. Saya akan membagikan soal evaluasi untuk individu. Silahkan dikerjakan waktu kalian 15 menit. Soal nomor 1.
Ada dua pengertian zakat baik secara bahasa maupun istilah, dan arti zakat secara bahasa berarti membersihkan atau mensucikan dalam hal mensucikan termasuk dari pengertian zakat. Dua macam zakat yang kalian pelajari, salah satu di antaranya adalah zakat mal. Jika kita memiliki harta sebesar 75 juta, sementara nisab zakat mal sesuai harta yang dihitung dari nilai emas adalah 80 juta, maka hukum mengeluarkan zakat mal bagi kita adalah Wajib jika telah memenuhi segala ketentuan. Kewajiban berzakat menjadi syariat yang wajib ditunaikan dimulai pada tahun kedua Kedua Hijriah. Tadi kita sudah koreksi semua evaluasinya. Sekarang ya, kalian kumpulkan, baik tadi sudah mengerjakan evaluasi secara individu maupun evaluasi antar teman maupun evaluasi untuk diri sendiri. Baik juga ketika untuk diskusi. Sekarang masing-masing kelompok silahkan mengumpulkan hasil pekerjaan. Sudah kita koreksi, kemudian ini sudah saya nilai, dan alhamdulillah dari penilaian yang saya lakukan ya, ternyata dari 15 soal yang saya sampaikan tadi ya, semuanya sudah di atas 75. Tapi belum ada yang dapat 100. Kita tadi sudah melaksanakan pembelajaran mulai dari awal sampai akhir ya. Kemudian sudah ada evaluasi, kemudian tadi kita juga sudah ada game ya. Evaluasi semua sudah kita lakukan. Sekarang mari kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Mbak Iza, silakan. Ada apa tadi Mbak Iza? zakat hukumnya wajib. Zakat tadi hukumnya wajib. Kemudian apa lagi? Ada dua macam zakat, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Ada dua macam zakat mal dan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu zakat apa, Nan? Harta. Kalau zakat fitrah tadi di terakhir kita juga punya hikmah. Ada berapa segi tadi hikmah? Ada 3 segi. Segi apa saja? 1, kemasyarakatan. 2, dari segi agama. 3, keagamaan. oh ya, dari segi akhlak, agama, dan kemasyarakatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan mulai awal sampai akhir. Jadi anak-anak, kita sudah tahu bahwa hukum zakat itu wajib. Berarti ketika Ramadan kalian punya kewajiban yang harus kalian kerjakan sebagai seorang muslim adalah membayar zakat fitrah. Ingat, jangan sampai teledor tidak kita laksanakan, karena identitas keislaman kita tergantung salah satunya dari membayar zakat, karena zakat merupakan rukun Islam. Nanti di rumah ya, saya minta kalian ya mengecek sekitar lingkungan kalian ya, kira-kira saya ingin kalian masing-masing anak punya 5 orang, data 5 orang yang sekiranya berhak menerima zakat atau sebagai mustahik zakat. Minggu depan nama-nama itu dikasihkan Pak Ismail. Nah, itu nanti insya Allah bisa kita pakai ketika kita nanti mengelola zakat fitrah. Paham? Oke. Dan untuk pembelajaran yang akan datang ya, kita akan belajar tema yang lain, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Makanya nanti di rumah juga tolong dibaca tentang materi kisah keteladanan Nabi Muhammad. Siapa yang mimpin doa? Ayo, silakan Mbak Tania. Berdoa mulai. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran sudah usai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Pak Ismail mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.